Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan bagi kita pada akhir pekan ini tertulis dalam Yesaya 65 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, seperti dikatakan orang tentang tandan buah anggur yang masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. Aku tidak akan memusnahkan semuanya. Tema firman kehidupan kita, hukuman Allah tidak memusnahkan, tetapi membangun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman kehidupan kita hari ini, umat Israel dilukiskan seperti kebun anggur yang ditanam oleh Tuhan. Kemudian kebun anggur itu mengecewakan Tuhan. Lalu Tuhan berencana menghancurkannya. Di sini umat Tuhan itu disamakan dengan buah anggur dan ditilik oleh Tuhan satu demi satu. Dalam sebuah petuah yang ada pada saat itu mengatakan, anggur yang masih terdapat air dikatakan masih ada berkat. Karena itu jangan dimusnahkan. Ini merupakan perumpamaan tentang pengelolaan kehidupan. Misalnya, jika kita memiliki sebuah barang yang rusak, mungkin masih ada peluang untuk memperbaiki, tanpa harus membuang dan membeli yang baru. Bisa saja memang dilakukan seperti itu. Tidak pusing memperbaikinya, atau jika diperbaiki akan segera rusak lagi, maka lebih baik beli yang baru. Perbandingan seperti ini yang mau disampaikan oleh firman kehidupan kita hari ini. Bagaimana dengan kehidupan manusia yang rusak karena dosa? Apakah dimusnahkan? Bukankah kematian yang menantinya? Sebab upah dosa adalah kematian. Sehingga tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari manusia yang sudah dikuasai oleh dosa. Namun faktanya tidak demikian. Allah memberikan kasih-Nya yang begitu besar supaya manusia berdosa itu selamat dari hukuman dosa. Pada saat itu Yesaya melayani di tengah-tengah umat Tuhan yang telah merosot moralnya karena dosa. Para raja yang berkuasa berlaku jahat di hadapan Tuhan. Dan imbasnya terjadi pada kehidupan umat yang tidak lagi setia juga kepada Tuhan. Karena tidak lagi mencari Tuhan. Mereka lebih banyak menyakiti hati Tuhan dengan perilakunya yang jahat. Karena itu Tuhan menjadi murka dan Tuhan akan melakukan tindakan penghukuman. Tindakan hukuman menjelaskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Dia tidak berkompromi dengan dosa dan pelanggaran terhadap perintahnya. Dan jika Allah menghukum manusia karena dosa, maka kehidupan manusia akan berakhir. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka di dalam kasih-Nya, Ia berkenan untuk kembali mengulurkan tangan dan memilih untuk mengasihi. Allah menyerahkan tangannya kepada bangsa Israel yang telah memberontak, agar kembali kepadanya. Bangsa Israel juga diingatkan bahwa Allah pasti akan mengadakan konsistensi kepada orang-orang yang telah berbuat jahat. Namun walau demikian, Allah juga menyatakan janjinya untuk menyelamatkan orang-orang yang tetap percaya kepadanya. Tindakan belas kasih Tuhan terjadi karena masih terdapat hamba-hambanya. Itu yang dikatakan oleh firman kehidupan kita. Sehingga pemusnahan selalu terbantahkan di dalam belas kasih-Nya. Firman kehidupan kita hari ini, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berlaku adil. Tuhan selalu menantikan pertobatan kita. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Pengampun dan Pengasih. Pengampunannya adalah peluang besar bagi kita untuk bersukacita. Jika Tuhan memberi ujian bagi kita, ingatlah pengampunannya, belas kasih-Nya selalu siap sedia untuk kita. Tuhan selalu memperhatikan pertobatan kita. Ujian Tuhan selalu memberi belas kasih kepada kita. Oleh karena itu, percayalah, Tuhan tidak pernah ingin memusnahkan kehidupan kita. Tetapi Tuhan senantiasa menantikan pertobatan kita, supaya kita beroleh kehidupan dan keselamatan.
Karena itu bersyukurlah bila kita mendapat kesempatan untuk menerima belas kasih Tuhan. Dan bersyukurlah karena kita menjadi anak-anak-Nya dan hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Dan pergunakanlah kesempatan yang diberikannya kepada kita. Berdoalah agar kita diberi kemampuan untuk tetap setia menjalani kehidupan kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa andalan kehidupan kami. Firman kehidupan yang Kau berikan senantiasa memberikan kami semangat dan kekuatan hidup. Terima kasih untuk belas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Dan biarlah belas kasih-Mu yang terus menuntun kami untuk terus menjalani kehidupan ini dalam kondisi apapun, sehingga kami tetap memiliki pengharapan bahwa Engkau senantiasa berbelas kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan